Dipakai buat puasa di jalan Allah. Semua yang berkenaan dengan ibadah di jalannya Allah. Maka jangan pelit dengan harta. Toh harta itu juga bukan milik kita. Lebih baik habis di jalan Allah. Nah, kenyataannya orang gak akan pernah habis jika hartanya itu diberikan di jalan Allah. Saya ulangi, kenyataannya harta gak akan habis jika diberikan di jalan Allah. Justru tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Maka jangan jadi orang yang pelit, jangan jadi orang yang kikir, jangan jadi orang yang bakhil, yang tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Sama istrinya pelit, sama anaknya pelit, sama orang tuanya pelit, sama saudaranya pelit, sama tetangganya pelit. Nauzubillah. Kenapa terjadi pelit? Takut miskin. Padahal itu hembusan dari syaitan. Takut hartanya habis. Padahal dulu lahir gak bawa apa-apa. Takut jika nanti tidak bisa makan. Nauzubillah. Semua itu milik Allah. Maka rasa takut tadi berasal dari syaitan. Was-was yang dihembuskan oleh syaitan. Maka lawanlah. Maka bahagiakanlah orang-orang yang dekat dengan kita, dengan harta yang kita miliki. Jangan pelit. Maka niscaya Allah akan ganti di dunia dengan banyak, di akhirat jauh lebih banyak. Saya ulangi, lebih baik harta habis di jalan Allah daripada habis di jalan maksiat. Nauzubillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bekal akhirat adalah amal soleh. Maka berusahalah untuk terus mengumpulkan pahala dengan amal-amal yang kita kerjakan di dunia. Tips bagaimana agar kita banyak memiliki pahala, maka kerjakan amal soleh yang mendatangkan banyak pahala yang berlipat ganda. Golongan yang pertama, pahala yang bisa berlipat-lipat. Ini golongan pertama adalah 3. Ini golongan pertama itu 3 dulu ini. Yaitu apa? Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang saleh-salehah. Golongan pertama ini istimewa. Jika kita besok meninggal dunia, kok punya sedekah jariah, kok punya ilmu yang pernah diberikan dan bermanfaat buat orang lain, dan meninggalkan anak-anak yang saleh-salehah, keturunan yang saleh-salehah, maka dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir untuknya hingga di yaumul qiyamah. Siap. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari 3 hal ini, golongan yang pertama yang bisa meningkatkan tambahan pahala, mari kita cari. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Apakah punya anak soleh-solehah? Aduh, anakku kayaknya kok susah. Ya susah kalau kita nggak melibatkan Allah. Wong anak itu miliknya Allah, suami milik Allah, istri milik Allah. Yang menggenggam hati dan jiwa manusia, ya Allah. Sehingga diajari oleh Rasulullah doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dalam ketaatan kepadamu, dalam agamamu. Allah yang memegang hati. Nah, kalau nggak anak soleh-solehah, belum nikah atau belum punya pasangan, gimana punya anak soleh-solehah? Yang kedua lah, punya ilmu yang bermanfaat, berbagi ilmu. Jangan nunggu jadi ustadz-ustadzah, ndak ada kewajiban harus jadi ustadz-ustadzah untuk menyampaikan ilmu. Sepanjang kita tahu dan kita mengamalkan, ajarkan ke orang lain.
Kalau ndak bisa ilmu, aduh nggak pinter ngomong, nggak bisa nih. Ya sudah, yang pertama lah sedekah jariah. Mau terang-terangan ya boleh, mau sembunyi-sembunyi ya boleh. Sedekah niat lillahi ta'ala. Dan sedekah jariah adalah sedekah di mana bisa terus dipakai apa yang disedekahkan itu untuk orang banyak dan berkelanjutan. Itulah sedekah jariah. Kalau sedekah ngasih makan minum selesai, habis dimakan, habis diminum selesai. Tapi kalau sedekah jariah, misalkan bangun musola, bangun masjid, bangun pesantren, bangun rumah tahfidz, pasang air artetis, atau mungkin membangun apalah yang itu selalu dipakai, maka akan mendatangkan pahala untuknya. Intinya sedekah jariah itu sedekah yang tidak akan habis kecuali memang sudah tidak dipakai lagi atau sudah uzur, rusak. Sedekah mobil misalnya. Harus sedekah jariah, selama mobil dipakai pahala. Sedekah Quran, selama Quran dipakai pahala. Makanya biasanya jamaah umrah itu ditawari, ada nggak yang mau sedekah Quran di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi? Akhirnya mereka banyak yang angkat tangan, dan hampir semua angkat tangan, mau. Nah, boleh beli 1 Quran, 2 Quran, terserah. Untuk apa Al-Quran ini? Ditinggal di Masjidil Haram, ditinggal di Masjid Nabawi, dan untuk dibaca oleh mereka-mereka jamaah yang datang untuk ke sana. Siapapun yang membaca Al-Quran itu, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang membaca tersebut. Makanya biasanya jamaah umrah ditawari untuk meninggalkan Al-Quran di sana, sedekah Al-Quran. Dan Al-Qurannya jelas Al-Quran standar yang dibolehkan di sana. Jadi kita nggak bisa bawa Al-Quran di Indonesia, taruh sana, orang payu. Al-Qurannya harus yang standarnya sana, bukan yang standarnya Indonesia. Apalagi ada terjemahannya, orang kanggo. Biasanya beli di sana oleh mutawifnya, terus kemudian diberikan di sana. Insyaallah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jika golongan pertama ini kita tidak punya, tidak bisa, aduh Pak Ustadz mau sedekah yang tidak punya, anak-anak soleh-solehah belum punya, ilmu juga nggak bisa, ya sudahlah, golongan pertama lewat. Berarti pundi-pundi pahala kita tidak bisa diraih dengan yang sini. Maka kita bisa pilih yang kedua. Golongan yang kedua ini adalah golongan di mana amal-amal yang berlipat ganda pahalanya. Berlipat gandanya ini sampai tak terhingga, terserah Allah. Amal apa yang harus kita lakukan yang bisa membuat kita banyak pahala? Padahal kita sendiri yang mengerjakan. Kalau tadi kan ada orang lain yang ikut menambah pundi-pundi amal, pundi-pundi pahala kepada kita. Golongan yang pertama ini ada peran serta orang-orang lain yang menambah pundi-pundi pahala. Ya anak soleh-soleha, ya ilmu yang bermanfaat, ya sedekah jariah. Itu kan orang lain yang menambah pundi-pundi pahala. Nah kalau ini ya amal kita sendiri. Tapi amal ini benar-benar menambah pahala sampai tak terhingga. Yang pertama amalannya adalah puasa, saum. Maka lakukanlah puasa, baik yang wajib maupun yang sunnah. Karena puasa itu amalan yang pahalanya terserah Allah. Tidak ada kriteria pahala untuk puasa. Beda dengan sholat, 1 kali sholat pahalanya seperti 10 kali sholat. Membaca Al-Quran 1 hurufnya 10 kebaikan. Sedekah pahalanya hingga 700 kali lipat. Ada nilai-nilainya, tapi puasa enggak. Orang puasa pahalanya sekian-sekian, enggak ada. Puasa pahalanya hanya di sisi Allah Ta'ala. Allah saja yang berhak memberikannya nanti. Maka orang-orang yang berpuasa pahalanya luar biasa.
Dan Nabi menyampaikan amal yang bisa memberikan syafaat itu ada dua, yaitu puasa dan membaca Al-Quran. Dua amalan yang bisa memberikan syafaat kepada yang mengerjakannya, yaitu puasa dan membaca Al-Quran. Maka jamaah, kalau senang puasa, kerjakan. Karena puasa ini pahalanya luar biasa. Pahala yang sangat banyak. Insya Allah bekalnya tambah besar, tambah banyak. Ini yang pertama, puasa. Yang kedua, membaca Al-Quran. Golongan yang kedua, amalan yang bisa melipat gandakan pahala, yang bisa menambah pundi-pundi pahala, yaitu membaca Al-Quran. 1 huruf 10 kebaikan. Bagaimana jika kita membaca sehari 1 juz? Bagaimana jika kita 1 bulan khatam? Atau kurang dari itu? Masya Allah. Maka pahalanya luar biasa banyaknya. Apalagi dibacanya di bulan Ramadan, tambah luar biasa. Karena kalau di bulan Ramadan 1 hurufnya 100 kebaikan.